Baik, kita mulai ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا رحمكم الله فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا رب العالمين. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak. Nikmat iman serta nikmat Islam, dua kenikmatan yang paling besar yang menentukan kita nanti pada hari kiamat. Dan tak lupa juga dengan dua nikmat yang sering kita lalaikan, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Dua kenikmat yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan minta pertanggungjawabannya kepada kita semua. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi jalan kita, memudahkan jalan kita semua menuju ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekali, di mana tema ini adalah konsekuensi kita ketika belajar tentang agama. Kita akan mengangkat tema tentang apa itu bid'ah, macam-macamnya bagaimana, dan kita lihat dari sisi bahasa bagaimana, sisi syariat bagaimana. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, pembahasan tentang bid'ah ini adalah sebuah keharusan, di mana ketika kita mempelajari yang sunnah, pasti kita harus bersentuhan dengan yang namanya bid'ah. Itu sebuah hal yang pasti. Sebagaimana seseorang apabila dia belajar tauhid, pasti dia harus mempelajari juga tentang apa itu syirik, ya, biar tidak terjerumus. Ya, sebagaimana kata para ulama, araftu syarra la lisyarri bal littiqai. Saya tahu keburukan itu bukan untuk dilakukan, tetapi untuk menjaga diri. Wa man la ya'rifu syarra hariyun ayyaqafi. Barang siapa yang tidak tahu tentang keburukan, maka dia besar kemungkinannya akan terjerumus ke dalam keburukannya tersebut. Maka ketahuilah ayyuhal ikhwah, ketika kita belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap ibadahnya, itu pasti mau tidak mau kita juga harus mempelajari tentang apa itu bid'ah. Ya. Dan juga perlu antum ketahui ayyuhal ikhwah, bid'ah ini, kita mempelajari bid'ah ini ayyuhal ikhwah, merupakan juga konsekuensi dari tauhid. Tauhid apa itu? Yaitu tauhid rububiyah. Setiap orang yang mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, ya, kepada anak-anak contohnya, kepada para santrinya, dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rububiyah. Maksudnya apa rububiyah itu? Rububiyah al-mudabbir, yang maha mengatur. Mengatur segalanya, iya mengatur segalanya. Maka di antara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kita, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha mengatur, mudabbir. Dan dia termasuk dari rububiyah. Maka salah satu yang diatur dari rububiyah adalah agama ini. Cara sholatnya piye, cara puasanya piye, itu termasuk dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak mengatur itu semua. Nabi Muhammad gak berhak mengatur. Ya.
Itu semua hak khusus Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur. Maka kemudian apabila ada orang kok dia itu mau membuat sesuatu yang baru dari agama ini, berarti dia ada sesuatu di tauhid rububiyahnya. Dia nggak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur agama ini. Kemudian juga bid'ah ini juga termasuk dari konsekuensi kita ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka salah satu konsekuensi dari kita bersyahadat Muhammad Rasulullah adalah kita tidak beribadah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi. Sedangkan yang tidak disyariatkan berarti masuknya kategori sesuatu yang baru, bid'ah. Lah buat apa seseorang Allah Subhanahu wa taala, buat apa Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi kalau orang itu bisa sak penake dhewe gawe ibadah? Tidak bisa, Pak. Kalau setiap orang berhak untuk membuat ibadah sendiri-sendiri, Pak, wis ora usah diutus nabi, wis kono gaweno ibadah sendiri, yang penting Islam. Ya. Jadi ini, Pak, merupakan konsekuensi kita ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya kita wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika beribadah. Maka pada malam hari ini kesempatan kita, insya Allah kita akan sedikit membahas tentang apa itu bid'ah. Saya mengambil dari kitabnya Syekh Shalih Fauzan, ya, kitab Tauhid punyanya Syekh Shalih Fauzan. Ada bab yang membahas tentang masalah bid'ah. Babnya sedikit, ya, tidak banyak, tapi insya Allah cukup bagi kita semua. Walaupun sebenarnya ada kitab khusus satu buku itu membahas tentang masalah bid'ah. Di sini dikatakan, beliau mengatakan ta'rifuha al-bid'ah fil lughah. Bid'ah secara bahasa itu apa? Bahasa Arab kalau bid'ah itu artinya apa? Ma'khudatun minal bad'i wa huwal ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Kata beliau, bid'ah itu dari kata bada'a, al-bad'u. Itu bahasa Arab yang artinya adalah membuat sesuatu yang baru tanpa ada contohnya. Atau istilah sekarang kita kenal dengan inovasi. Bahasa Arabnya itu ibda. Ya, kalau antum lihat di majalah-majalah Arab ada kata-kata ibda, itu artinya inovasi. Misalnya orang menciptakan telepon genggam, itu namanya ibda. Sesuatu yang baru, dulunya nggak ada. Orang menciptakan tablet, sesuatu dulu nggak ada. Maka itu adalah sebuah ibda, sesuatu yang baru. Dan ini pun digunakan di dalam Al-Quran, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-117. Allah berfirman badi'us samawati wal ardh, ya. Kata Allah itu badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada misalnya sebelumnya. Kata-kata badi itu tidak sekedar menciptakan sesuatu, tetapi juga mengandung makna dulu itu langit dan bumi nggak ada, kemudian Allah adakan. Maka Allah di sini mengatakan badi'us samawat. Allah itu badi, menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Ai mukhtari'uhuma ala ghairi misalin sabiq. Kemudian juga dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ma kuntu bid'am minar rusul, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ma kuntu bid'am minar rusul." Saya bukan rasul yang baru. Sebelum saya itu ada rasul-rasul yang lain, berarti saya itu bukan rasul yang baru. Nah, kata-kata bid'ah itu artinya adalah sesuatu yang baru. Kemudian, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-bid'ah atau ibda, inovasi, sesuatu yang baru, itu terbagi menjadi dua. Dan insya Allah kita semua sudah tahu. Yaitu yang pertama beliau mengistilahkan dengan ibtida fil adat. Sebuah inovasi atau bid'ah, sesuatu yang baru di dalam masalah duniawi, di dalam masalah adat istiadat atau masalah duniawi. Kaibtida'il mukhtara'at al-hadisah, sebagaimana inovasi penemuan-penemuan yang baru, kata beliau. Wa hadza mubahun. Yang seperti ini hukumnya mubah. Li'annal asya' fil adat al-ibahah. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, Pak. Seorang menciptakan mobil, boleh, tidak masalah. Ya.
Seorang menciptakan kelas, papan tulis, pulpen, spidol, tinta, mikrofon, itu sesuatu yang baru. Zaman Rasulullah nggak ada, tapi ini adalah perkara duniawi. Sesuatu yang tidak masalah, mubah. Ya. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu mubah. Al-asyu fil asya al-ibah. Kalau antum belajar fikih, segala sesuatu itu aslinya adalah mubah, perkara duniawi. Ya, berbeda dengan perkara ibadah. Al-aslu fil ibadah haram. Aslinya kalau masalah ibadah itu haram, illa madalla dalilun ala tasyri'i, kecuali ada dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, ibtida' fiddin, inovasi dalam masalah agama, wa hadza muharram, dan ini haram. Inovasi dalam masalah agama, sesuatu yang baru dalam masalah agama, maka ini adalah haram mutlak. Ya, nggak ada istilahnya pengecualian, mutlak, semuanya haram. Kenapa? Li'anal asla fihi at-tawaqquf. Karena namanya dasarnya agama itu aslinya apa? Tawakuf. Tawakuf di sini artinya cuman berhenti pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya cuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah itu toh. Agama itu sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwahyukan oleh Allah. Makanya ayyuhal ikhwah, itu termasuk dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Dan ketika seseorang dia itu membuat sesuatu yang baru di dalam agama, maka mungkin dia nggak paham dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Ada sesuatu yang dia nggak paham, bahwasanya konsekuensi seseorang ketika dia mengucapkan syahadat, ya dia nggak melakukan hal yang bid'ah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu di perkara kami ini, yaitu perkara agama, ma laisa minhu, yang mana itu bukan dari agama, tapi dimasukkan ke dalam agama, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai ibadah, tidak diberi pahala, bahkan diberi dosa, Pak, ya, karena dia melakukan sesuatu yang baru. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat yang lain, insyaallah kita semua hafal hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dan dia itu tidak ada contohnya dari kami, maka tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, mardudun, maka dia adalah tertolak. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwah, kita akan fokuskan pembicaraan kita tentang ibadah yang kedua ini, yaitu al-bid'ah, sesuatu yang baru di dalam masalah agama. Maka di sini beliau mengatakan anwa'ul bid'ah, al-bid'atu fid din naw'an. Bid'ah di dalam masalah agama itu ada dua, Pak. Ya, bid'ah dalam masalah agama itu ada dua. Dan dua-duanya jelas haram, tapi ada dua macam, ya. Karena apa, Pak? Karena ada orang menganggap bahwasanya bid'ah itu cuma dalam masalah ibadah yang jismiyah aja, yang badaniyah. Padahal ada macam yang lain, yaitu apa? Yang pertama adalah bid'atun qauliyatun i'tiqadiyah. Bid'ah yang berhubungan dengan perkataan atau keyakinan, itu juga bid'ah, Pak. Bukan perbuatan, tetapi berhubungan dengan perkataan, kemudian berhubungan dengan keyakinan, itu adalah bid'ah. Contohnya apa? Kama qalatil Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rafidah wa sair firaq ad-dhalah wa i'tiqadatihim. Contohnya adalah seperti perkataan-perkataannya orang Jahmiyah yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai sifat. Nah, itu perkataan-perkataan seperti itu bid'ah, Pak. Kenapa bid'ah? Karena itu sesuatu yang baru, zaman Rasulullah tidak ada seperti itu. Seperti katanya orang Mu'tazilah yang menghilangkan sifat Allah juga, ya, orang Mu'tazilah menghilangkan sifat Allah. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya nama tapi tidak punya sifat. Orang Mu'tazilah, ya, namanya tok tapi sifatnya ra ono. Itu perkataan yang enggak pernah diucapkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka itu termasuk bid'ah. Tidak berupa amaliyah tapi berupa keyakinan, akidah, dan berupa perkataan. Itu termasuk bid'ah. War-Rafidah, dan juga orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Nah, mereka punya bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Wasair firaq ad-dhalah, dan semua firqah-firqah sesat. Itu semua punya bid'ahnya masing-masing dan keyakinan mereka.
firqah ini ibadahnya podo Pak, mereka ya sholat, ya mereka sholat, mereka zakat, puasa, haji podo, keyakinannya sih nggak podo. Keyakinan ini yang tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sama dengan pemahaman para sahabat, itu namanya bid'ah. An-Nausani, model yang kedua adalah bid'ah fil ibadah, ya bid'ah di dalam masalah ibadah. Maksudnya di sini adalah ibadah badaniyah, ibadah yang berhubungan dengan perbuatan. Kata'abbudillah bi ibadatin lam yasra'ha wa hiya aqsam. Sebagaimana seperti apa? Seperti contohnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan ini macam-macam, Pak. Dan beliau di sini membahas ada 4 macam ibadah, ya kalau dikumpulkan macam-macam bid'ah. Kalau kita lihat Pak, bid'ah itu kan banyak sekali ya. Nah, kita bisa mengkelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, ini beliau ini Syekh Shalih Fauzan, ya. Beliau itu mengkelompokkan bid'ah itu menjadi dalam hal ibadah, dalam perbuatan itu menjadi 4. Bagian yang pertama, al-qismul awwal ma yakunu fi aslil ibadah. Bid'ahnya itu terjadi kepada ibadah itu sendiri, ya, dalam ibadahnya itu sendiri. Maksudnya apa? Bi ayyuhdisa ibadatan laisa laha aslun fi syar'i. Seseorang menciptakan sebuah ibadah yang mana sama sekali enggak ada dalilnya. Sama sekali enggak ada dalilnya. Seperti apa? Ka'ayyuhdisa sholatan ghaira masyru'atin aw siyaman ghaira masyru'in aslan. Sebagaimana orang-orang yang menciptakan atau mereka ini melakukan sholat, padahal sholat ini enggak ada syariatnya sama sekali. Atau melakukan puasa, tapi puasa ini enggak ada dalilnya sama sekali. Oh, saya mau puasa setiap hari Rabu. Dia mengatakan pokoknya setiap hari Rabu saya akan puasa, namanya puasa Rabu. Boleh enggak Pak? Enggak boleh. Enggak ada dalilnya sama sekali. Perhatikan ayyuhal ikhwah. Apabila sesuatu itu ada dalilnya, cuman orang pemahamannya beda, maka itu namanya ikhtilaf di dalam masalah fikih. Ya, khilaf di dalam masalah fikih. Bukan masalah bid'ah. Bid'ah itu kalau enggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, walaupun itu mungkin dalilnya dhaif, bukan palsu Pak ya, dhaif. Sekedar mungkin ada rawinya yang sesuatu, ternyata rawinya ini hafalannya kurang gitu, dhaif. Karena ada hadis yang lebih kuat. Maka yang seperti ini itu bukan bid'ah, itu khilaf dalam masalah fikih dan khilafnya mu'tabar. Khilafnya diperbolehkan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, sing ra ono dalile iki jenenge bid'ah kalau enggak ada dalilnya. Ya, enggak termasuk Ustaz apa hukumnya musik? Oh, musik itu khilaf. Enggak ada, Pak. Sama sekali enggak ada dalilnya, jelas haram. Bilang khilaf dari mana? Khilaf itu kalau ada dalilnya. Ada dalilnya mengatakan, "Oh, musik itu boleh." Tapi enggak ada dalilnya. Ya, itu bukan khilaf. Kalau sesuatu yang enggak ada dalilnya bukan khilaf, itu bid'ah namanya karena enggak ada dalilnya. Maka di sini beliau mengatakan seorang sholatnya itu tidak disyariatkan. Sholat apa? Gitu. Dia membuat sholat sendiri. Sholat jodoh. Kalau sholat ini insya Allah dapat jodoh. Nah ini bid'ah apa? Tidak ada Rasulullah mengatakan seperti itu. Atau puasa biar begini. Ya, nggak ada sebenarnya. Au a'yadan ghaira masyru'ah ka'yadil mawalid wa ghairiha. Atau id. Sebuah perayaan yang berulang. Ya. Kenapa disebut id? Perayaan, tidak sekedar perayaan yang disebut Id itu perayaan yang berulang, Pak. Tiap tahun ada. Perayaan-perayaan yang berhubungan dengan agama yang mana itu dia tidak disyariatkan, nah itu semua adalah sesuatu yang bid'ah. Karena perayaan itu termasuk dalam ibadah. Ya. Jadi katakan ayo lewat, kenapa kok para ulama mengatakan perayaan-perayaan itu selain 2 perayaan Idul Adha, Idul Fitri itu bid'ah? Kenapa? Karena perayaan itu termasuk ibadah. Kalau termasuk ibadah berarti diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membuat perayaan sendiri. Beda sama walimah, Pak. Kalau walimah terserah. Rasulullah membebaskan.
mau walimah misalnya, kita mau lulus, ayo kita makan-makan syukuran, enggak masalah. Karena dibebaskan sama Rasulullah. Tapi Id itu masuk dalam kategori agama, sudah diatur sama Allah bahwasanya orang muslim cuma punya 2 Id, itulah Idul Fitri. Selain itu bid'ah. Ya, selain itu bid'ah karena jelas Rasulullah sudah mengatur. Al-qismu ats-tsani, yang kedua, kalau tadi ibadahnya tidak ada kemudian diadakan. Yang kedua, mayakunu miyazziyada fil ibadah al-masyru'ah. Bid'ahnya itu adalah dengan cara menambahi ibadah yang sudah disyariatkan. Ada ibadah yang sudah disyariatkan tapi ditambahi. Kama law zada raq'atan khamisatan fi sholati zuhri awil asri masalah. Kata beliau contohnya apa? Orang sholat duhur 4 rakaat ditambahi jadi 5 rakaat, bid'ah. Orang sholat duhur, sholat asar, ya, 4 rakaat juga tambahi 5 sampai 6, bid'ah. Orang sholat subuh wis genah sholat subuh 2 rakaat, kurang Ustaz, tambahi. Ya, waktunya kan panjang subuh Ustaz, tambahi 1 rakaat 2 rakaat. Nah, ini disebut dengan bid'ah. Jadi aslinya segini, Rasulullah SAW sudah menetapkan nih Pak. Perhatikan ayyuhal ikhwah, ketika Rasulullah SAW sudah menetapkan sesuatu Pak, angkanya sekian, ojo ditambahi. Ya, karena Rasulullah sudah menetapkan. Contoh kayak tadi, Rasul sudah menetapkan sholat subuh 2 rakaat, jangan ditambahi jadi 5 rakaat, jangan. Maka apabila kita melihat dalam agama yang Rasulullah sudah menentukan angkanya sekian, jangan ditambahi. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menetapkan angkanya sekian, jangan ditetapkan. Ya, paham Pak ya? Contohnya misalnya kita mengucapkan subhanallah, jangan ditetapkan kita harus mengucapkan subhanallah 100 kali, bid'ah Pak. Karena apa? Nabi SAW tidak menetapkan angkanya, bebas, antum mau 100, 1000, 2000, 3000, tafadhol, silahkan ya. Maka sesuatu yang umum itu kok antum kotak-kotakkan, dikatakan harus 100 atau dengan jumlah tertentu harus 99. Nah, ini bid'ah, perlu dalil ya. Sesuatu yang sudah umum jangan dikhususkan, sesuatu yang khusus jangan diumumkan. Itu maksudnya. Sesuatu yang angkanya sudah pasti semene, maka jangan ditambahi ataupun dikurangi. Itu namanya adalah bid'ah. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Oh, bukan ya. Yang ketiga sekarang. Tadi yang kedua, yang ketiga. Mayakunu fi sifati ada'il ibadah al-masyru'ah. Bid'ah yang terjadi dalam masalah sifat ibadah. Ya, kalau tadi tambahan, kalau ini sifatnya dirubah. Ibadah dengan yang sudah ada sifat tertentu tapi sifatnya dirubah. Fi sifati adail ibadah al-masyru'ah bi ayyu addiha ala sifatin ghairi masyru'ah. Sebagaimana seseorang yang melakukan sebuah ibadah dengan sifat tertentu yang mana dia ini tidak disyariatkan. Contohnya apa Pak? Puasa ya. Tapi dia mempunyai sifat tertentu, puasa mutih, bid'ah Pak. Saya puasanya puasa mutih ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sifatnya seperti ini, puasa itu ditambahi puasa mutih. Sudah ditentukan sifatnya puasanya bulan Ramadan, tambahi setahun penuh puasanya. Wah, ini tidak boleh Pak ya. Sesuatu yang sudah ditetapkan sifatnya, maka dirubah sifatnya atau dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan sifatnya Nabi, maka ini tidak boleh. Atau kalau lihat orang-orang Syiah, mereka sholat ya, tapi sifatnya berbeda dengan kita Pak. Allahu Akbar, tangannya begini, berbeda. Harusnya sedekap tapi nek mereka orang. Ini bid'ah Pak ya, tidak sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Antum bisa lihat juga kalau mereka itu pas tahiyat mereka tidak tengok kanan tengok kiri, ngangkat tangan. Wallahu alam apa itu maksudnya. Tidak sesuai dengan sifatnya, maka ini bid'ah. Maka semua ibadah ayyuhal ikhwah, semua ibadah yang Allah sudah tetapkan, Allah dan Rasulnya sudah tetapkan sifatnya seperti ini, maka jangan dirubah. Termasuk dalam hal ini ayyuhal ikhwah dakwah
itu sudah punya sifatnya. Makanya ada sifatud dakwah Nabi. Bagaimana sifat dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini, sifatnya seperti itu sudah ada. Oh, dakwah kalau pertama kali itu pasti tauhid, itu sudah ada. Oh, kalau misalnya kepada orang yang masyarakatnya seperti ini, cara sifatnya dakwahnya seperti ini. Kalau orangnya menerima tapi begini, sifatnya seperti itu sudah lengkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taruh ya tata cara dakwah seperti ini. Para sahabat mengamalkan, para ulama menulis buku-buku mereka tentang masalah dakwah. Maka apabila ada orang berdakwah tidak mengikuti sifatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita katakan bid'ah. Karena Nabi tidak pernah berdakwah seperti itu. Karena Nabi tidak pernah berdakwah mengajarkan seperti itu. Dan dakwah ini dari syariat ayyuhal ikhwah. Dakwah ini dari agama. Ketika seseorang sudah menuntut ilmu, maka tahap selanjutnya dia harus menjadi dai. Dia menuntut ilmu, dia mengamalkan ilmunya, maka tahap selanjutnya dia ad-da'watu ilallah. Dia dakwah kepada Allah. Nah, bukan orang sembarangan dakwah itu. Karena dakwah itu adalah wadhifatun Nabi, ya. Pekerjaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah, maka sudah ditentukan oleh Rasulullah begini tata cara dakwah dalam Islam. Maka tidak boleh seseorang itu membuat tata cara dakwah sendiri. Ustaz, saya mau dakwahnya yang enak-enak aja, Ustaz. Saya tidak mau ribut sama masyarakat. Saya dakwahnya mengajak kepada kebaikan saja. Ayo mas sholat, ayo zakat, ayo misalnya ke masjid, yang baik-baik aja. Tapi kalau masalah nahi mungkar masih ada kesyirikan, nanti nek misalnya saya membahas masalah kesyirikan, ribut masyarakat Ustaz. Oh, enggak seperti itu ayo ikhwan. Cara antum ini bid'ah. Karena Nabi enggak seperti itu. Saya kalau ngomong sama orang seperti ini, antum tahu Nabi dakwah itu bisa dibilang bentrok sama masyarakat, iya. Ya, dakwah itu bukan suatu perkara yang enak. Bukan harus kita menghindari masyarakat biar begini-begini tidak ribut sama dia. Oh enggak. Antum lihat Nabi. Kalau antum baca sirah itu dipelajari untuk lihat bagaimana Nabi itu berdakwah, bukan sekedar ceritanya. Insya Allah antum semua, Nabi itu dikucilkan masyarakat Quraisy, diembargo beberapa tahun sampai tidak bisa makan, dihujani batu sama orang Taif, diusir dari Mekah, kena jebakannya orang Quraisy pada perang Uhud. Hitung berapa banyak dakwahnya Nabi, tidak enak Pak. Dan itu merupakan sebuah konsekuensi dari orang yang terjun dalam bidang dakwah. Tidak enak. Kok dia ingin membuat tata cara dakwah sendiri yang enak, yang tidak bentrok kepada masyarakat? Tidak bisa. Selama antum berdakwah kemudian sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW sudah cukup. Maka apabila mendapatkan sebuah ujian dari masyarakat misalnya, tapi antum sudah sesuai dengan Nabi, tawakal Allah. Itu mungkin adalah step keempat, yaitu as-sabru 'alal adab. Bersabar ya terhadap gangguan, itu sudah pasti. Siapapun yang berdakwah di jalan Allah pasti ada gangguannya. Itu sudah konsekuensi. Lah kok ada orang-orang yang tidak mau. Dia pengennya dakwah, tetapi pengennya yang santai-santai aja. Oh tidak bisa Pak. Nabi gak seperti itu. Sudah ada sifatnya sendiri. Oh saya ingin berdakwah Ustaz, dengan cara apa? Nyanyi Ustaz. Nah ini bid'ah lagi nih ya. Saya akan memasukkan dakwah ini, syariat ini dalam lagu-lagu saya. Wah ini bid'ah ini. Karena Nabi kita bukan pemusik, Nabi kita bukan seperti itu. Tata caranya sudah ada kalau mau dakwah ya. Tidak boleh dibuat-buat. Maka seperti ini sifat-sifat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah apapun. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Ketika sifat itu tidak Allah syariatkan, yo terserah piye carane, maka jangan dikhususkan sifatnya seperti ini. Antum mau zikir. Zikir itu kan terserah ya, antum mau mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Tidak ada sifat tertentu. Bebas. Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW tidak memberikan sifat tertentu kalau mengucapkan la ilaha illallah, biasa saja. Kemudian ada orang-orang mengkhususkan sifatnya, gimana? Harus manggut-manggut,
harus kanan ke kiri, harus 100 kali, harus 90 kali. Nah, ini tidak boleh. Maka sesuatu yang sudah ditetapkan sifatnya jangan dirubah. Sesuatu yang tidak ditetapkan sifatnya jangan dipersempit. Itu maksud dari yang ketiga. Yang keempat, ayyuhal ikhwah, ma yakunu bitakhsisi waqtil ibadah al-masyru'ah lam yukhassishu asy-syar'u ka takhsisi yaumin nisfi min Sya'ban, ya. Mengkhususkan waktunya untuk ibadah padahal waktu tersebut tidak dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seorang yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban, kata beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala enggak pernah itu mengkhususkan malam tersebut, enggak ada. Dalilnya pun bisa dibilang sebuah dalil yang tidak ada dalilnya malah, ya. Dalilnya kadzib. Ya. Bukan lemah lagi, tetapi hadisnya itu hadis mukhtar'. Hadis yang dibuat-buat, tidak ada dasarnya. Malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tidak pernah menetapkan, oh, ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Atau walailuhu bisyam wa qiyami. Dan mengkhususkan paginya untuk puasa, malamnya untuk sholat malam. Jadi ada orang-orang mengkhususkan kalau pagi hari di nisfu Sya'ban pokoknya puasa, malam hari di nisfu Sya'ban pokoknya untuk sholat tahajud, lain hari tidak. Padahal Pak, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah menetapkan, mengkhususkan kalau sholat malam itu pada nisfu Sya'ban, mengkhususkan puasa itu pada nisfu Sya'ban. Tidak, puasa terserah puasa pada hari-hari yang sudah ditentukan. Sholat malam terserah, ya, sudah ada waktunya untuk sholat malam. Fa inna aslas siyam wal qiyam masyru'un walakin takhsisahu biwaqtin minal awqat yahtaju ila dalil. Kata beliau, karena pada dasarnya puasa dan sholat malam itu masyru', ya, ditetapkan oleh syariat, tetapi untuk mengkhususkan waktunya Pak, itu perlu dalil. Sebagaimana yang sekarang Pak, orang-orang itu ada yang namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah, mungkin pada awalnya tuh orang ya biasa aja, orang mau sedekah pada hari Jumat gitu kan, orang mau sedekah pada orang-orang yang sholat Jumat kemudian dikasih makanan. Awalnya mula seperti itu, tapi kemudian lama kelamaan jadi sebuah hal yang bid'ah. Kok bisa Ustaz? Orang ketika melihat, oh kayaknya ini Jumat ini afdol deh untuk sedekah, maka dibuatlah Jumat Berkah dengan keyakinan bahwasanya sedekah pada waktu itu lebih afdol. Hada yahtaj ila dalil ya ikhwan. Ini butuh dalil. Ketika orang mengatakan, oh sedekah pada hari Jumat lebih afdal daripada hari lain, itu perlu dalil. Mungkin antum mendapatkan dalilnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau nggak salah dalam kitab Zadul Ma'adnya beliau, ya. Beliau itu menulis tentang bahwasanya hari Jumat itu adalah hari terbaik, maka ibadah di situ pun adalah terbaik, termasuk dari sedekah, mungkin begitu. Tetapi ayyuhal ikhwah, ini ijtihad. Wa hadzal ijtihad biduni dalil. Ijtihadnya beliau saja kita hargai, ya. Ijtihadnya beliau dari mengambil dari dari dalil tersebut, tetapi dalil pengkhususannya enggak ada. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan pokoknya kalau hari Jumat sedekahnya lebih afdal dari hari lain. Enggak pernah Pak. Pengkhususan itu butuh dalil. Mengkhususkan sesuatu yang umum itu butuh dalil. Kayak contohnya misalnya sedekah pada bulan Ramadan itu lebih afdol. Ada dalilnya? Ada. Jelas-jelas Nabi mengatakan sedekah pada bulan Ramadan lebih afdol. Orang yang memberi makan orang puasa itu seperti begini. Itu kan pengkhususan. Benar-benar dikhususkan pada bulan Ramadan. Di luar itu enggak. Di luar bulan Ramadan enggak. Makanya pengkhususan sesuatu waktu itu butuh dalil. Dalilnya apa? Ini. Mengkhususkan waktu tertentu ibadah itu butuh dalil. Dalilnya apa? Ini. Kalau ada dalilnya, khair, terima. Kalau nggak ada dalilnya, maka itulah yang kita pertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwah, di sini kita akan membahas hukmul bid'ah fid din bi jami' anwa'iha. Hukum bid'ah itu apa? Ya, di dalam masalah agama.
termasuk dari segala macam bid'ah. Ini kita katakan adalah bid'ah dalam masalah agama, Pak ya. Bukan bid'ah dalam masalah inovasi, masalah dunia. Tidak, ini bid'ah dalam masalah agama. Perhatikan ayyuhal ikhwah, beliau mengatakan kullu bid'atin fid din fahiya muharramatun wa dhalalah. Setiap bid'ah di dalam masalah agama, maka dia itu muharram. Haram hukumnya. Semuanya haram dan itu merupakan kesesatan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Yang baru apa ini maksudnya? Yang baru fiddin. Makanya beberapa khotib itu ketika membacakan ini, itu dia nambahi fa inna kulla muhdatsatin fiddin, sekedar nambahi keterangan. Bukan nambahi hadis, Pak, karena beliau tidak sedang membaca hadis, ya, tapi sedang mengatakan sesuatu. Maksudnya muhdasah di sini adalah muhdasah fiddin, sesuatu yang baru dalam bid'ah di dalam agama itu namanya apa? Bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah di dalam masalah agama itu adalah dhalalah, kesesatan. Dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pernah dengar, yang kita baca tadi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Juga dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Fadalal hadisani ala anna kulla muhdatsin fid dini fahuwa bid'atun. Maka dalil-dalil yang kita baca tadi, Pak, menunjukkan bahwasanya setiap sesuatu yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu dolalah, tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu adalah dolalatun mardudatun, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dzalika annal bid'ah fil ibadat wal i'tiqadat muharram. Termasuk di dalamnya adalah bid'ah dalam masalah akidah. Ya, kita bahas tadi kan, ada bid'ah dalam masalah akidah, seperti perkataannya orang Mu'tazilah, akidahnya orang Jahmiyah, akidahnya orang Rafidhah, akidahnya orang Khawarij, akidahnya macam-macam lah. Itu semuanya adalah termasuk kategori bid'ah. Walakin at-tahrim yatafawatu bihasabi nau'iyatil bid'ah. Nah, ini yang penting, Pak. Perkataan beliau yang satu ini penting. Akan tetapi keharaman setiap bid'ah itu yatafawat. Ya, tidak sama. Antara satu bid'ah yang lain dengan satu bid'ah yang lain itu tidak sama, Pak. Ada bid'ah yang ringan, ada bid'ah yang berat, bahkan ada yang bid'ah yang menjadikan orangnya itu kafir, ada, Pak. Jadi jangan antum samakan. Termasuk dalam sikap antum. Insya Allah nanti kalau misalnya kita ada waktu lagi, kita akan membahas bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap kepada orang-orang yang berbuat bid'ah. Itu enggak sama, Pak. Antum keras semua kepada orang-orang yang mengatakan berbuat bid'ah, itu juga salah, ya. Karena enggak sama keharamannya. Ada perbedaannya. Tiba-tiba antum masuk masjid ada orang lagi berbuat bid'ah, Pak, antum bid'ah, Pak. Masuk neraka, Pak, sesat, Pak. Wah, jangan seperti itu, ya. Karena tidak sama. Setiap orang itu tidak sama. Bahkan ketika bersikap pun itu perlu yang namanya ilmu. Ya, ilmu dalam bidang dakwah maksud saya. Karena untuk membantah setiap bid'ah orang itu beda-beda. Oh, ini orangnya seperti ini, bantahnya dengan cara seperti ini. Orangnya seperti ini, kita kasih tahu dengan cara seperti ini. Ini enggak, ini orangnya seperti ini, caranya berbeda lagi. Itu semua ada perbedaan. Makanya di sini beliau mengatakan walakin at-tahrim yatafawat bihasabi nau'iyatil bid'ah. Keharamannya itu setiap bid'ah itu punya nau'iyahnya berbeda-beda. Ya. Ada yang ringan, ada yang dia itu sampai kafir. Lihat di sini. Faminha ma huwa kufrun sarrah. Di antaranya ada bid'ah-bid'ah yang membuat orang itu jadi kafir. Ada seperti orang yang dia itu bid'ahnya dalam masalah asma wa sifat misalnya, dia menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini hal tersebut dan dia sudah dihilangkan syubhatnya, sudah didatangi ulama, dihilangkan syubhatnya, iqamatul hujjah juga sudah, maka ulama ini akan mengatakan oh dia kafir. Dia mengatakan Allah itu begini, maka dia kafir. Siapa yang berat seperti itu? Ulama, bukan kita, Pak. Bukan kita, ya. Sekali lagi bukan kita. Jangan-jangan nanti antum keluar dari sini langsung, bid'ah ini, bid'ah enggak, ya. Bukan kita. Mereka para ulama ahlul ilm yang mereka sudah punya ilmu dalam masalah ini, mereka yang berat seperti itu. Kita enggak berat.
Kemudian beliau mengatakan, katawaf bil kubur taqarruban ila ashabi, sebagaimana tawaf di kuburan, ya. Tawaf di kuburan untuk taqarrub kepada orang yang mati di dalamnya. Wa taqdimuz dzaba'ih wan nuzur laha, dan juga memotong hewan kurban dan nazar untuk orang yang meninggal. Wa du'a ashabi, dan berdoa kepada orang yang meninggal. Wal istighatsah bihim, dan juga istighatsah kepada orang-orang yang meninggal. Wa ka'aqwalil ghulatil jahmiyah wal mu'tazilah, dan juga seperti perkataan-perkataan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah, itu bisa membuat orang jadi kufur, Pak. Itu bid'ah, tapi bid'ahnya bisa membuat orang jadi kufur. Wa minha ma huwa min wasailis syirik. Di antara bid'ah itu ada yang menjadi wasilah saja. Tidak menjadikan orang itu kafir, tapi menjadi wasilah dalam kekufuran atau kesyirikan, wasilah dalam kesyirikan. Contohnya apa? Kalbina 'alal kubur wassalah wa du'a indah. Seperti apa? Membangun masjid di atas kuburan, bid'ah. Tapi bid'ahnya dalam kategori itu wasilah kepada kesyirikan, ya. Dan sholat dan juga doa di samping kuburan, bid'ah. Tapi bid'ahnya itu hanya wasilah kepada kesyirikan. Wa minha ma huwa fiskun i'tiqadiyun ka bid'atil khawarij. Dan diantaranya itu hanya sekedar sampai derajat fasik saja. Contohnya apa? Sebagaimana keyakinannya orang Khawarij. Orang Khawarij itu bagaimana, Pak? Orang Khawarij itu mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Itu orang Khawarij. Orang-orang Qadariyah, orang-orang Murji'ah, di dalam perkataan mereka dan juga akidah mereka. Insya Allah antum tahu masalah orang-orang Qadariyah, bagaimana mereka, keyakinan mereka tentang takdir, dan orang-orang Murji'ah juga bagaimana keyakinan mereka tentang iman. Itu sekedar keyakinan, Pak, ya, tidak ada hubungannya dengan amaliyah, tapi keyakinan saja. Orang-orang Murji'ah itu mengatakan bahwasanya apabila orang beriman, maka imannya itu nggak berkurang. Nah, ini salah. Fi aqwalim wa i'tiqadatim, bentar lagi kita selesai, ya, lil adillah asyariyah. Wa minha ma huwa ma'siyah, dan diantaranya hanya sekedar derajat maksiat kepada Allah. Contohnya apa? At-tabatul, membujang, wasyam qaiman fi syam, dan juga orang dia berpuasa tapi dia itu di tengah-tengah berdiri di tengah terik matahari. Wal khisa' bi qasdi qat'i syahwatil jima', dan juga kebiri, ya, dikebiri supaya dia itu syahwatnya enggak ada. Ini semua ayul ikhwah adalah bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.